Selamat pagi, semangat pagi, kelas 8 SMP Harapan Bangsa. Semoga kalian sudah siap ya untuk menerima pelajaran mengenai bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Khususnya di sini adalah tentang notasi dan nilai fungsi ya, lanjutan dari bab-bab sebelumnya. Ya, perkenalkan tentunya kalian masih bersama Ibu ya, Ibu Amalia. Nah, di sini ada kompetensi dasar ya, yaitu menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan berurutan, rumus fungsi, tabel, grafik, dan diagram. Untuk indikatornya, kita akan menentukan nilai fungsi, membuat sketsa fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat kartesius. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, bahwa peta konsep yaitu adalah apa saja yang dipelajari dalam bab ini. Waktu itu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang relasi, yaitu relasi dan fungsi, ya, yaitu fungsi. Mengenai diagram panahnya, kartesius pasangan berurutan ya. Jadi relasi, fungsi ataupun korespondensi satu-satu penyajiannya yaitu dalam diagram panah ya, kartesius ataupun pasangan berurutan. Fungsi ya. Fungsi adalah pemetaan. Nah, itu perlu diingat lagi ya. Kita mengulang sedikit. Pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu fungsi merupakan relasi khusus ya yang memasangkan setiap anggota himpunan A, yaitu daerah asal atau domain, dengan tepat satu anggota himpunan B atau daerah kawan atau disebut juga dengan kodomain ya. Ciri-ciri fungsi yaitu anggota A memiliki pasangan semuanya ya, tidak boleh ada yang jomblo. Untuk himpunan untuk pasangan A dan pasangannya itu harus satu ya, berarti pasangan anggota fungsi yang di himpunan A atau anggota A itu harus setia. Oke, notasi fungsi. Nah, jika A dan B adalah dua himpunan, maka fungsi F ya, dari A ke B bisa dinotasikan. Ini notasi atau perlambangan ya, dari fungsi ini kayak gini ya. F.2 A garis tanda panah B. Artinya apa? Artinya fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Ya. Jika X anggota A dan Y anggota B adalah peta. Ya, peta itu atau bayangan dari X ya. Maka notasinya fungsi F memetakan X ke Y ya, dimana X itu tadi ya anggota A dan Y-nya anggota B. Nah, fungsi F itu memetakan dari X ke Y ya. Nah, kemudian pemetaan itu notasinya ya, di sini ada yang ini bisa diganti dengan G, H, dan yang lainnya tergantung dari yang membuat soal. Yang pasti adalah huruf abjad. Oke, contoh notasi fungsi. Nah, di sini bisa kalian lihat gambar ya, di sebelah kiri ada diagram panah antara himpunan A dengan himpunan B. Jika X adalah anggota himpunan A, berarti ini X ya, X-nya adalah 2, 3, 0, 1, 2, dan 3. Dan fungsi F memetakan setiap anggota X ya, fungsi F memetakan setiap anggota X, yaitu anggota himpunan A ya, ke himpunan B. Maka fungsi F di samping dapat dinotasikan seperti ini. Jadi ini X itu anggota A, anggota B-nya mempunyai rumus ini, 3X plus 5. Nah, untuk notasi fungsi yang F.2X ini, itu notasi fungsi ya, kalau kamu temukan nanti di dalam soal, ya di situ dibaca fungsi F memetakan X ke 3X plus 5. Ya, nanti bisa kita jabarkan ya, kok bisa 3X plus 5? Ya, nanti ada di slide selanjutnya. Nah, kemudian 3 plus 5 disebut dengan rumus fungsi ya. Jadi ini bisa juga kita tulis nanti kalau di dalam rumus fungsi, kalau ini namanya notasi fungsi ya. Jadi ada rumus fungsi, ada notasi fungsi. Nah, saya hapus dulu. Nah, ini namanya notasi. Kemudian, nah kalau rumus fungsi itu biasanya nanti di ini ya, berarti fx sama dengan 3x plus 5 gitu ya. Jadi beda sininya nanti ya, antara rumus fungsi dan notasi fungsi. Nah, fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf F, G, H, atau sebagainya. Nah, misalnya tadi F.2X itu tanda panah Y, atau dibaca dengan F memetakan X ke Y ya, seperti tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, ini sama ya, sehingga F dari X ini digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Ya, nanti biar lebih paham nanti kita masuk ke dalam contoh-contoh lainnya. Nah, tadi tentang notasi, fungsi, dan kemudian rumusnya ya. Yang kemudian sekarang selanjutnya adalah nilai fungsi.
Nah, apalagi tuh notasi nilai. Nah, untuk nilai fungsi, kita nanti akan mengetahui dari rumus fungsi yang ada, nilai-nilai dari anggota bilangan Y-nya ya. Nah, begini. Jadi untuk menentukan nilai fungsi, perlu diketahui rumus fungsi. Nah, ini tadi rumus fungsi berkaitan juga dengan notasi fungsi ya. Dengan menggunakan rumus fungsi, dapat diperoleh nilai fungsi untuk setiap nilai X yang diberikan ya. Nah, kita lihat contoh di bawah ini ya. Ada rumus fungsi adalah fx sama dengan 3x plus 5 ya, fungsi fx-nya. Nah, ini kalau kita berubah jadi notasi fungsi gimana? Berarti f titik 2 x tanda panah ya, 3x plus 5. Ini kalau notasi ya. Kalau notasinya begini kan, notasi fungsi. Nah, nih kemudian di sini kita lihat ya bahwa ada x. X-nya mana? X itu anggota ini ya, X. Kemudian ini anggota Y. Atau nanti kita cari nilai fungsinya fx. Nah, kita akan mencari nilai Y-nya ini berapa atau fx-nya. Nah, dengan cara apa? Nah, di sini ada rumus fungsi, yaitu rumus fungsinya kan adalah fx sama dengan 3x plus 5. Untuk mengetahui nilai Y, itu adalah dengan cara memasukkan nilai x. Nih, contohnya kan di sini ada 0, 1, 2, dan 3 ya. Nah, ini 0, 1, 2, dan 3 sebagai nilai x. Kamu masukkan saja ke dalam rumus fungsi. Lihat kalau di sini ada x-nya apa? 3x ya, adalah 3x. Berarti x-nya diganti dengan ada 0, 1, 2, dan 3. Nah, sehingga f0 atau x-nya bila diganti dengan 0 adalah 3 dikali 0. Kenapa dikali 0? Nah, ini karena x-nya 3x ya. Ditambah 5 sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kalau f-nya 1, nah f-nya 1 berapa? Berarti 3 dikali 1, bila x-nya 1 ya, ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 5, 8. Bila x-nya 2, berarti f2, berarti nilai f2 adalah 3 dikali 2 ditambah 5. Ini kalau titik ini simbol perkalian juga ya, kalau dalam matematika. Sehingga hasilnya adalah 6 ditambah 5 sama dengan 11. Begitupun dengan yang X sama dengan 3. Sehingga diperolehlah ya diagram panah seperti ini. Ini hasil dari tadi rumus fungsi yang tadi kita masukkan nilai X-nya. 5, 8, 11, dan 14. Yang mana nilai tersebut sesuai dengan contoh pada diagram panah. Ya, itu gambaran tentang nilai fungsi. Contoh nilai fungsi. Kita balik lagi ke contohnya yang lain ya. Oke, di sini ada sebuah notasi fungsi ya. Ingat ya, notasi seperti ini ya. F memetakan X ke 4X min 3. Ya, di sini ada nah, kemudian kita rubah. Bagaimana cara bila dirubah menjadi rumus fungsi? Nah, ingat ya tadi ya, diganti ininya nih. Kita fokus ke sini. Nah, untuk rumus fungsinya. Oke, rumus fungsinya. Nah, ini tinggal kita ganti kan, f titik 2x menjadi f dalam kurung x. Sama dengan, nah ini tanda panahnya diganti dengan sama dengan 4x min 3 ya. Cara merubah notasi ke dalam rumus fungsi seperti itu saja. Kemudian kita mencari nilai fungsi untuk x sama dengan 7 ya, seperti contoh sebelumnya. Berarti setiap yang ada x ya diganti 7 ya, karena rumus fungsinya ini ya, berarti kita masukkan, ini kan 7, kita ganti semuanya jadi 7. 4 dikali 7, 28. Ya, kemudian dikurang 3. Hasilnya adalah 25. Jadi nilai fungsi untuk X sama dengan 7 adalah 25. Domain atau daerah asal, yaitu 2, 4, dan 6. Nah, daerah asalnya. Kalau misalnya X-nya atau domainnya itu 2, 4, dan 6. Nah, berarti kita ganti nih, nanti semua X menjadi 2, 4, dan 6. Ya, seperti contoh sebelumnya ya. Tinggal dimasukkan saja. Ini pakai rumusnya pasti kita masukkan fungsi yang ini ya, yaitu fx sama dengan 4x min 3 ya. Kita masukkan ke setiap x-nya. Diganti 2 ya, x-nya diganti 4 sesuai dengan rumus fungsi ya. Kita perhatikan rumus fungsinya yang ini ya. Oke. Masukkan, didapat nilai fungsi yaitu 5, 13, dan 21. Nah, gitu ya. Ini dikali ya, 4 dikali 2 hasilnya 8. 4 dikali 4, 16. Oke, jadi range itu apa tadi? Nilai atau hasil ya, daerah adalah 5, 13, dan 21. Itu. Kemudian yang D, bayangan dari 20. Artinya apa? X-nya 20 ya. Jadi ada yang menyebut nilai fungsi, bayangan ya. Untuk nilai X sama dengan 20 ya, sama seperti yang C dan B, tinggal diganti saja X-nya menjadi 20 berdasarkan rumus fungsi yang tadi sudah kita tentukan ya. Gitu. Jadi bayangannya adalah 4 dikali 20, 80. Dikurang 3, hasilnya 77. Jadi bayangan dari 20 adalah 77. Itu ya. Oke, contoh nilai fungsi selanjutnya.
Nilai fungsi selanjutnya bisa kita lihat ya. Di sini nomor contohnya ada suatu fungsi didefinisikan rumus fungsinya seperti ini ya. Fx sama dengan ax plus b. Nah, ini tadi dibalik ya. A-nya sudah diketahui, tadi B-nya sudah diketahui. Kalau ini belum diketahui nilai A dan B-nya. Jika diketahui fungsi ya, jika X-nya 2 adalah 1. Jika F-nya min 1, X-nya hasilnya adalah min 5. Tentukan nilai A dan B. Kemudian tentukan rumus fungsi dan nilai fungsi. Ya, ini kebalikan lagi ya, jenisnya berbeda. Oke, kita jawab dulu ya untuk A. Tadi di sini adalah rumus fungsinya ini ya. Nah, kita menggunakan, kalau kamu dulu SPLDV sudah belajar ya tentang sistem persamaan linear dua variabel, di situ ada substitusi, ada eliminasi ya, waktu SD juga kalian sudah belajar ya. Oke, maka dari sini, nah kita masukkan ya ini ke dalam rumus yang ini ya. Jadi setiap X diganti jadi 2 ininya ya. Sehingga A dikali X-nya tadi berapa? X-nya diganti dengan 2 ya. A dikali 2, 2A. Ya, di sini kalau kamu mau Fx-nya 2A ditambah B. B-nya ini tetap ya. Sama dengan 1. 1 dari mana? Dari sini ya. Sehingga persamaan satunya seperti ini. Persamaan 2. F-nya kalau diganti min 1. Ini persamaannya ya. Jangan lupa persamaannya. Berarti ya tadi kan persamaannya gini ya. AX, berarti AX-nya diganti min 1. A dikali min 1, min 1A. Boleh ditulis satunya atau enggak, juga boleh ya kalau 1. Kemudian ditambah B ya, sesuai persamaan. Sama dengan 5. Nah, 5 itu dari sini ya. Jangan bingung. Nah, 5 dari sini. Sehingga persamaan 2-nya menjadi seperti ini ya. Yaitu tadi min 1A plus 2B sama dengan 5. Oke, itu sudah menentukan persamaan. Kita eliminasi. Di sini 2A plus B dari mana? 2A, yaitu kita mengurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Ya, 2A plus B sama dengan 1 ini ya. Tadi persamaan yang ini ya. Kita peroleh, kita masukkan ke sini. Agar kita dapat mencari A atau B-nya. Ya, kamu boleh mengeliminasi A-nya atau B-nya bebas ya. Kalau di sini, karena B-nya nilainya sama-sama 1, tinggal kita kurangin aja. B dikurang B atau 1 dikurang 1 kan hasilnya adalah 0 ya. Sehingga 2 dikurang min 1. Min ketemu min plus, berarti 2 ditambah 1 ya. Adalah 3. Sehingga berapa hasilnya 3A ditambah 6. 3A tambah 6. Berarti A-nya tinggal ini ya dibagi. 6 dibagi 3 ya. Ini 6 dibagi 3. Hasilnya 2. Sehingga A-nya nilai 2. Oke. Nah, udah dapat nilai A, kita cari nilai B, kita substitusi saja ya. Substitusi. Nah, boleh kamu pakai persamaan yang atas atau persamaan bawah, bebas. Ya, nanti hasil tetap akan sama. Kita pakai persamaan yang atas 2A plus B sama dengan 1. Tadi A-nya adalah 2, masukin ke sini kan. Jadi 2 dikali 2, 4 ya. Ditambah B. B-nya belum kita ketahui sama dengan 1. Sehingga kita pindah ruas ke kanan. Sehingga B positif jadi negatif. 1 dikurang 4 adalah min 3 ya. Sehingga nilai A dan B adalah 2 dan min 3. Nah, sudah diketahui nih nilai A dan B-nya. Berarti nanti kita bisa menjawab nomor B-nya. Kita jawab nomor B-nya. Tadi diketahui A-nya 2, B-nya 3. Dapat dari mana? Dapat tadi kita cari di slide sebelumnya ya. Maka rumus fungsinya menjadi tinggal dimasukin 2 dan 3-nya ke A dan B. 2A ditambah min 3 atau plus ketemu min ya. Sehingga 2A min 3. Nilai fungsi fx-nya menjadi fx sama dengan 2A min 3. Oke, untuk C-nya nilai fungsi bila X sama dengan 5 ya, seperti contoh-contoh sebelumnya. Sehingga Fx sama dengan, ya kita ganti aja ini. Setiap X menjadi ininya ya 5 ya. Tadi kan rumus fungsinya Fx sama dengan 2A min 3. Berarti ganti X-nya menjadi sorry ya. Ini 2 bukan 2A tapi 2X ya. Ini 2X. Sehingga ini ya sebelah 2X ya. 2X min 3. Ini salah harusnya tadi Fx-nya adalah 2X min 3. Kemudian kita coba di contoh selanjutnya. Coba kalau nilai fungsi dengan menggunakan tabel. Ya, untuk nilai fungsi yang banyak nih, fungsi f didefinisikan dengan rumus. Jadi ada rumus fungsi fx sama dengan 5 dikurang 3x dengan daerah asal. Nah, daerah asal ingat nilai x ya. Nilai x-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2 dan 3. Ya, buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Gambarlah grafik fungsinya. Ya, kita gambar tabel dengan nilai x-nya yang ini gitu dan ini y-nya yang ini. Kita gambar nanti hasilnya seperti ini. Loh,
kok tiba-tiba fx-nya ada nilainya dari mana? Ya, kita memasukkan dari fungsi fx, kita masukkan x-nya, kita ganti jadi min 2, 1, 0, 1, 2. Ini ya, dari sini ya, himpunan x-nya. Kita ganti setiap x menjadi min 2, menjadi 1, 0, 1, 2, 3. Sehingga diperolehlah hasil yang ada di tabel itu ya. Fx-nya, kalau f-nya itu min 2, nilai y-nya atau fungsinya jadi 11. Jika nilai fungsi dari fx-nya min 1 adalah 8, nilai fungsi f-nya 0 adalah 5, nilai fungsi f-nya 1 hasilnya 2, nilai fungsi f-nya 2, hasilnya 1, nilai fungsi f-nya 1 adalah min 4 ya. Kita ganti semua yang ada x-nya menjadi angka-angka yang ada di domain ini. Jadi hasil seperti ini ya. Mudah-mudahan kamu bisa mencerna ya. 1, 11 dapat hasilnya dari mana. Ya, kita lanjut. Nah, pasangan berurutan dari tabel ini. Nah, tadi kita sudah membuat tabel ya, tabel nilai fungsi fx bila domainnya ya min 2, 1, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, bagaimana cara menentukan pasangan berurutannya? Ya, tinggal kita tentukan ini aja hubungan antara x dengan y-nya ya. Sehingga min 2, min 11, min 1, 8, 0, 5, 1, 2, 2 min 1, kemudian 3 min 4 ya. Kalau itu dibuat dari tabel menjadi pasangan berurutan. Kalau mau dibuat menjadi misalnya diagram panah, ya tinggal dipanahin aja ya. Kita buat diagram lingkarannya atau ovalnya, himpunan A-nya, kemudian himpunan B-nya tadi fx-nya ya di sini. Fungsinya ya, fungsi 2 dipetakan dan seterusnya. Ya, ini gambaran bagaimana membuat pasangan berurutan dan diagram panah. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana membuat grafik fungsinya? Ya, membuat grafik fungsi sama juga seperti kita membuat pada diagram kartesius ya. Cara membuatnya adalah, ingat, di sini ada x, ada fx. Fx itu kan sama dengan y. Tinggal kita dalam diagram, kamu buat dulu kartesiusnya di buku ya. Atau ini saya menggunakan GeoGebra. Tinggal masukkan saja titik-titik ini, kita gambar di dalam kartesius dan kita boleh tarik garis lurus ya. Di sini ada min 2, 11 nih ya. Kemudian min 1,8, 0,5, 1, 2,2, 2,1, min 3,4. Ya, sehingga gambar grafik fungsinya seperti ini. Atau kalau dibalik, misalnya dari grafik fungsi dirubah ke tabel, ya berarti fx-nya itu adalah y ya, nilai y. Itu mungkin beberapa contoh ya yang cukup beragam ya. Mungkin terima kasih dari saya atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar dan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.